Itu sebenarnya kalau Mami Isel itu lebih yang ke diri sendiri atau runtuhnya itu karena mendengarkan cerita orang lain sih? Apanya nih? Kemarin. Uh-uh. Karena emang aku mungkin nggak punya pengetahuan yang tepat ya. Terus waktu itu juga hatinya udah terlalu keras untuk dapat masukan dari luar. Karena kalau orang lagi udah di ujung permasalahan, mikirnya udah mau pisah, itu kayak mau diingetin sama siapa, pasti susah masuknya sih. Kalau nggak emang karena ngalamin sendiri apa yang ngerubah pendapat dia gitu. Diingetin temen juga pasti mental gitu. Waktu itu memang akunya kurang sih pengetahuan aku bahwa untuk berkomitmen dan segala macam tuh aku menggampangkan waktu itu ya. Kayaknya Gue juga penasaran nih, maksudnya kurangnya itu seperti apa sih Mami Isel? jadi intinya aku sama Mas Gading itu sama-sama santai. Santuy banget. Santuy banget. Jadi kita tuh asik-asik aja gitu dari zaman pacaran. Saya menikah nggak ada yang berubah. Saya punya anak nggak ada yang berubah. Semuanya masih begitu-begitu aja. Iya, gue masih ketemu dia di Iya. Leon. Seberapa kali say? Begitu aja blow-on-blow-onan ya kan. Nggak punya center yang kuat yang bisa bikin kita napak gitu loh Pet. Dalam hal ini aku sama Mas Deding emang beneran nggak gereja, nggak apa, bukan masalah gereja doang, tapi emang nggak terlalu mementingkan gitu sisi religi, ketuhanan dan segala macem. Kita nggak diisi tuh emang bagian dari situ. Jadi once ada permasalahan langsung goyang karena fondasinya nggak ada, nggak sama. Dia menyelesaikan masalah dengan caranya, aku menyelesaikan masalah dengan caraku. Ya jadinya ngaco gitu. Beda kalau kita punya fondasi yang sama, center yang sama, punya misalnya yang kita seganin pencipta kita gitu ya. Kita kan nyelesain masalah ya pakai cara yang menurut pencipta kita benar gitu. Nah itu kan akan lebih enak sebenarnya. Waktu itu karena ya belum tahu lah gitu, kita sama-sama nggak tahu. Jadi ya langsung dia. Terus Mami Isel, apa yang membentuk lo dan akhirnya membuat lo, I think gue harus balik dengan source-nya gue yaitu Tuhan Yesus Iya, gitu waktu kan. itu ya. Siapa yang akhirnya kayak wake up call lo gitu? Waktu itu aku didoain. Dari zaman dulu aku tuh kalau diajakin doa, diajakin Bible study kabur-kaburan nih. Ntar besok ya gitu karena Aduh, gue kayaknya bakal di WhatsApp Kak Yosi nih bentar lagi. Aduh, Kak April. Aduh, mohon maaf. Tapi enggak, itu bukan mereka juga, justru aku nyari mereka waktu itu karena aku sadar aku nggak bisa kalau sendirian. Kita kadang bisa tobat kumat ya, abis ini tobat besok kumat gitu kan. Makanya aku nyari brother and sister yang nilainya sama, jadi masih ada yang jagain. Kalau yang kemarin itu perkaranya aku tuh bener-bener dijawab sendiri Pat. Waktu itu aku tuh nangis-nangis gara-gara mengkhawatirkan masa depan. So aku bilang, gimana nih, aku mesti gimana, aku nggak tahu banget masa depanku mesti bagaimana. Tapi aku doa kayak gini sebenarnya lo dengerin gak sih? Karena kan aku masih begana begini, masih tahu sendiri kan. Aku masih begini, didengerin gak sih? Tahu-tahu berapa hari kemudian dikirim pendeta nih ke 11 tempat usaha kopi gua. Iya, yang doain di kan? Iya, dia doain saya. Iya, waktu itu kamu datang kan? Iya, duduk. Saya boleh nggak doain kamu? Apa sih nih? Tapi kan karena kemarinnya 2 hari lalu habis berdoa begitu, nggak bisa nolak dong. Iya boleh, mau doain apa? Doain. Terus semuanya yang didoain itu persis seperti apa yang aku khawatirkan selama ini hidup 20 berapa tahun kemarin ya, 29 tahun kemarin hidup gitu. Jadi kayak terlalu ini banget untuk aku masih say no gitu, kayak udah nggak mungkin kayaknya karena udah langsung ditegur, dijawab saat itu juga gitu. Jadi ya akhirnya dari situ kayak snap balik gitu, kayak pas aku udah jatuh ke dalam jurang yang sampai bawah banget begitu, ternyata pas aku minta tolong pun aku masih diangkat gitu Pet. Itu yang ngebuat aku kayak kalau aku masih nolak untuk ditolongin, gak tau diri banget gue gitu. Makanya akhirnya aku belajar buat mendekatkan diri, maunya apa sih, dia sukanya tuh aku ngapain sih. Ya, itu proses juga sih, gak langsung gampang. Cuman emang kadang kalau emang bisa ngomong gini ya, kayak daripada teman-teman nungguin jatuh dulu kayak Eke, masa mau sih gitu kan. Kita belajar mendengar dulu dari yang sudah berpengalaman. Masa mesti keprosok dulu di jurang nih baru kayak Eke gitu minta tolong, kan gak endul banget rasanya. Iya, jadi kayak
Ya cuman emang back then again masalah kita ketuhanan tuh emang kadang nggak bisa dipaksa sih. Iya, percuma koar-koar kayak gimana kalau emang belum ngalamin sendiri, sometimes memang just not the time yet gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Aku kalau ke teman-temanku yang penting memperkatakan yang baik, ngelihat aja lah hidup gua sekarang mah kayak begini gitu. Ya syukur-syukur sih ada aja yang nyangkut. Jadi keluar juga dari got, kakinya ada aja gitu. Tapi yang masih nyempluk-nyempluk di got ya masih banyak juga ya nggak apa-apa. Aku mah mengasihi, kita kan tugasnya memang mengasihi semua gitu. Luar biasa, yang penting kita tetap berbuat baik ya. Walaupun banyak ya ampun omongan-omongan itu ya, nggak dari lu SD ya sampai sekarang pun ada aja ya. Dan banyak gosip kanan kiri yang kayaknya ceritanya nggak gitu deh, kok jadi begini sih gitu kan. Oke, gue mau nanya sama lo nih ya. Dari yang ketuhanan kita pindah lagi nih ya dengan pergosipan ya. Mohon maaf nih pemirsa. Gisel, hidup lo ini semenjak lo masuk entertain, lo pernah nggak sih kayak setting-settingan? Sebenarnya pernah settingan nggak? Sebenarnya nggak suka banget. Gak suka banget. Terus kayak kemarin itu gue kayak lu sebenarnya tuh putus apa enggak sih? Gue curiga Icion deh. Sebenarnya aku tuh paling benci banget setting-settingan, nggak pernah. Cuman kayak kadang-kadang tuh kita terbentur sama pekerjaan yang mengharuskan kita tuh emang untuk narik perhatian ya. Cuman aku menarik perhatian banget karena gue yang bawain berita lu tuh. Cuman kadang aku berusaha untuk ada di garis tengah. Jadi emang nggak mau menipu orang banyak juga, tapi kalau pekerjaannya mengharuskan untuk narik perhatian, ya oke lah kita cari perhatian yang masih tolerir gitu, yang masih toleran gitu, masih bisa masuk gitu. Jadi itu susah juga sih, karena beneran putus gak nih? Enggak kok, masih. Itu lo berdua pernah mental breakdown gak? To be honest. Ganti-gantian, nanti aku yang down, dia yang nyemangatin, nanti dia yang tiba-tiba kumat. Merasa terhakimi sama orang-orang, aku yang nyemangatin, like come on, kan kayak nyemangatinnya sambil agak ini ya, gak sabar gitu ya, mama kan lo yang mau pacaran sama gue, ya terima lah semua konsekuensinya gitu, agak jutek ya, cuman ya udah, jadi satu sama lain saling support sampai sekarang, dan kita sekarang punya new family in God gitu, jadi saling bisa nguatin, mereka nggak menghakimi gitu, menerima semua orang dengan semua masa lalunya gitu. Luar biasa, mensupport lah ya. Iya kan, luar biasa. Iya, that's the point. Good friend. Tetap ya kan, Say? Tetap ya masuk satu. Karena pas Eke down juga ada Kakak April di sana. Iya. Karena kalau kita lagi koclak gitu otaknya, banyak banget juga loh teman-teman yang dengan senang hati ngejorok-jorokin kita, yang kelihatannya pada saat itu, oh she's my friend, karena apa yang aku mau dia bilang, iya nggak apa-apa, it's okay, kamu mah you deserve to be happy, bla bla bla. Padahal sebenarnya itu malah ngebawa kita malah ngaco gitu. Jadi kalau mau get help ke tempat yang kalau bisa yang tepat gitu. Karena tapi kadang-kadang kita mah juga nggak tahu ya mana yang baik dan benar nggak sih. Di makanya, saat apalagi terpuruk kayak di gitu. Di saat nggak tahu yang baik dan benar, ya baliknya ke kitab aja. Kan di situ jelas mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. It's so clear. Kok gue kayak digampar sih, Nek? Ih, the whole video gue kayak digampar deh, aduh. Tapi emang bener, waktu itu kayak aku dapat pembenarannya dari temanku si A, si B, si C, yang menurut aku itu bener karena I just want to hear that. Jadi aku pikir itu yang benar karena aku maunya denger yang itu memang. Tapi kan bukan nggak bener. Kalau mau dicocokin sama kita nggak bener. Jauh banget. Jauh. Tapi ya gue juga tadi kan gue ingat lo bilang lo sempat yang nangis berdoa sama Tuhan. Aduh gue mau ke depannya gimana lagi gitu kan. Padahal kan itu satu udah keputusannya Gisel juga. Iya. Dan lo tuh kekeh banget. Iya waktu itu ya. Iya kan waktu itu kan. Apa yang bikin lo worried? Lo tuh punya banyak bisnis, lo tuh punya karir, lo masih punya Gempi, punya keluarga gitu loh. You have a house, ada tempat berteduh. Apa yang lo worriedin sih, Nek? Waktu itu worry tentang masa depan, tentang ini kan pacaran sama Wijin, is it the right thing to do or not gitu. Bukan karena Wijinnya nggak oke ya. Tapi kan pasti kita akan sangat takut dong untuk melangkah gitu kalau udah pernah gagal. Jadi is he the right one or not gitu. Terus karena waktu udah mulai ke gereja, kayak banyak denger rekonsiliasi keluarga, suami istri hubungannya yang balik apa segala macam gitu. Terus aku kan jadi kayak oke, wait a second, gimana nih jadinya mestinya gitu.
Lu suruh gue sebenarnya gimana? Balik kah? Stay di relationship ini kah? Atau even bukan dua-duanya kah? Gitu kan? Karena hubungan yang dulu aku selalu terbiasa pacaran aja. Kawin mah kawin aja ayo gitu. Nggak pernah nanya, nggak pernah punya komunikasi dua arah bahwa boleh nggak, ini bener nggak gitu. Jadi waktu itu aku takut banget kalau sampai ternyata aku main asal yes aja gitu, ternyata bukan yang terbaik, cerai lagi mah gue nggak mau gitu waktu itu. Sementara kan waktu jalan terus, Wijin juga masih belum pernah menikah, dia umur sekian gitu kan. Kalau emang bukan ini ngapain diterus-terusin gitu. Jadi kayak waktu itu persimpangannya ada di situ sih, Pat. Tapi kalau sampai sekarang makanya banyak juga yang ngomong, kalau emang deket sama Tuhan udah tahu dong Tuhan gak suka perceraian, balik gitu kan selalu. Lo masih pacaran sama Wijin, apanya yang deket sama Tuhan gitu kan. Kalau emang lo deket sama Tuhan dan menyesal ya balik lah, dia pasti orang-orang ngomong begitu kan. Iya banyak ya sebenarnya juga kayak ngeliatin komen-komen Anda sih, gue kayak duh kasihan banget tuh mikir tau gak gimana lo sama Wijin. Iya, but the answer is kayak gini, Tuhan tuh emang gak senang aku pisah, tapi kan sudah diizinkan terjadi. Pasti ada maksud yang lebih besar kenapa dia sampai izinin aku harus berpisah. Yang sekarang ada di tangan aku kan hubungan ini gitu. Aku belajar untuk tidak gegabah seperti biasanya aku dulu untuk menyelesaikan hubungan and then putar balik dan segala macam. Itu kayak kutukan aku dari zaman dulu gitu tuh. Oh ini kayak gak oke. Cut, abis itu putar balik apa segala macam. Nah aku nggak mau untuk gegabah sesuai dengan pengertianku sendiri juga untuk hubungan yang sekarang, untuk main cut aja dan main balik aja gitu. That's why sampai sekarang makanya kalau aku sama Wijin berdoa pun tetap kok berdoanya kasih hikmat dan kebijaksanaan dalam membina hubungan ini, pertemanan yang ini, dan kita serahkan semua balik lagi hubungan ini. Apakah kalau memang sekiranya Tuhan berkenan dikasih jalannya, kalau memang Tuhan punya rencana yang lain untuk kehidupan kita, we're also open to that. Jadi kita gak maksa berkati hubungan ini supaya kawin tahun depan, nggak gitu. Nggak gitu ya? Jadi doanya cuma doa gue kayak gitu, say. Aduh, kegambar lagi nih aku, say. Karena aku belajar nggak semua rencana kita ternyata emang harus itu yang terjadi, belum tentu itu yang baik gitu. Jadi sekarang aku serahin aja, aku sama Wijin sama-sama. Kita semangat, niatnya mau baik, tapi kita tetap terbuka sama semua rencana Tuhan apapun buat kita, itu nggak maksa. Aduh Mami Isel, thank you so much loh Mami Isel. Aduh. Terima kasih udah memberikan tips-tipsnya untuk kita semuanya, again and again. I feel so blessed banget, terberkati sekali dari ceritanya Mami Isel. Semoga bisa dimengerti ya. Yes. Biar Roh Kudus aja lah. Kalau soalnya mulutku pasti berantakan. Enggak, tapi lu dipakai oleh Roh Kudus dengan Tuhan untuk mungkin memang harus dijalani seperti ini supaya lo menjadi seorang contoh untuk mengingatkan lagi para penonton yang mungkin punya permasalahan yang sama, jangan sampai terjadi seperti yang keputusan yang mungkin aduh ya sudahlah, terima kasih Mami Isel. Aku doain bukan hanya dalam percintaannya dan perjodohannya dan keluarganya lancar, tapi juga usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya juga lancar. Gempiko, Madam G, Govier, banyak banget ya. Tapi yang lagi jalan itu aja sih, Gempiko, Madam G, sama Go Fiber yang buat melancarkan pencernaan itu aja sih. Thank you so much Mami Isel. May God bless you and your family. Semoga Roh Kudus selalu dalam keluarga Anda dan tim-tim Anda semua terberkati. Cuan. Haleluya. Oke, teman-teman, don't forget to subscribe, like, and comment down below. And of course, don't forget to subscribe Mami Isel punya YouTube channel. Bisa Anastasia. Betul. Ngomong-ngomong kamu mesti gini ya. Apa sih Mami Isel? Oke, thank you guys.